Gue yakin deh banyak di antara kalian yang suka mikir, coba dulu gue begini ya, atau kapan hari gue harusnya gitu sih. Ya, namanya juga manusia, tempatnya nyesel. Sama, gue juga gitu. Dan, guys, salah satu penyesalan terbesar gue adalah menunda beli emas. Dulu pas masih awal-awal kerja, mikirnya, nanti aja deh beli emasnya, sekarang mending buat senang-senang dulu. Tahu-tahu beberapa tahun kemudian, harganya udah naik gila-gilaan. Rasanya kayak nyesel abis deh. Nggak, beli dari dulu. Nah, di video kali ini, gue mau berbagi cerita tentang penyesalan gue menunda beli emas dan pelajaran-pelajaran penting yang gue dapat dari pengalaman ini. Semoga kalian bisa belajar dari kesalahan gue dan nggak perlu ngerasain penyesalan yang sama kayak gue. Yuk, simak videonya sampai habis. Jadi, gini guys, dulu waktu gue masih muda, naif, dan merasa punya banyak waktu, gue sering dengar orang tua ngomong investasi emas. Mereka selalu bilang, investasi emas itu aman dan menguntungkan. Tapi ya, namanya anak muda, dengerinnya sih ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Gue lebih fokus ke hal-hal yang menurut gue lebih seru. Mikirnya, nanti-nanti aja deh beli emasnya. Toh masih banyak waktu, sekarang mendingan gue nikmatin hidup dulu. Nongkrong sama teman-teman, jalan-jalan, dan beli barang-barang yang gue suka. Gue inget banget waktu itu harga emas masih di kisaran mungkin sekitar 500 ribuan per gram. Terus gue mikir, mahal juga ya. Padahal kalau dipikir-pikir sekarang itu murah banget. Mendingan duitnya gue pakai buat jalan-jalan, beli baju baru, atau nongkrong sama teman-teman. Dan tahu sendiri kan, harga emas tuh kayak tangga berjalan di mall. Jalan terus, nggak pernah berhenti. Bedanya, kalau tangga berjalan kan datar-datar aja. Nah, kalau harga emas, nanjak terus. Sekarang coba lihat deh, harga emas sudah tembus 1.500.000-an per gram. Gila kan? Rasanya kayak ditampar kenyataan deh. Gue cuma bisa gigit jari. Nyesel kenapa dulu nggak beli emas pas harganya masih murah meriah. Setiap kali lihat grafik harga emas yang terus naik, rasanya kayak lihat mantan jadian sama orang lain deh. Nyesel tapi ya mau gimana lagi? Udah terlanjur. Makanya, dari pengalaman gue ini, gue belajar satu hal penting. Jangan pernah remehkan kekuatan investasi emas. Investasi emas itu bukan cuma buat orang tua, tapi buat kita semua. Meskipun kelihatannya sepele, tapi dalam jangka panjang, dampaknya bisa luar biasa. Jadi mulai sekarang, yuk, kita lebih bijak dalam mengelola keuangan. Oke guys, selain harganya yang terus naik, ada satu hal lagi yang bikin emas jadi investasi yang oke banget. Yaitu, emas itu kayak tameng buat kekayaan lo di tengah ketidakpastian ekonomi. Emas punya sejarah panjang sebagai pelindung nilai. Coba deh, bayangin, dunia lagi krisis, nilai tukar rupiah melemah, harga-harga barang pada naik gila-gilaan, semua orang panik, tapi emas tetap stabil. Nah, di saat kayak gini, emas bisa jadi penyelamat lo. Emas bisa dijual kapan saja dan di mana saja, memberikan likuiditas yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena emas itu aset yang nilainya cenderung stabil, bahkan cenderung naik di saat ekonomi lagi goyang. Ini karena emas diakui secara global. Jadi, kayak lo punya tameng yang ngelindungin kekayaan lo dari ancaman inflasi. Emas juga tidak terpengaruh oleh kebijakan moneter yang sering berubah-ubah. Gue jadi inget, dulu pas krisis moneter tahun 1998, banyak orang yang asetnya anjlok parah. Mereka kehilangan banyak. Tapi orang-orang yang punya emas, mereka bisa lebih tenang karena nilai emasnya malah naik. Emas memberikan rasa aman di tengah ketidakpastian. Nah dari situ, gue semakin yakin kalau emas itu penting banget buat jadi bagian dari portofolio investasi. Emas memberikan diversifikasi yang kuat. Kayak pepatah bilang, don't put all your eggs in one basket. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko. Jangan cuma ngandelin satu jenis investasi, tapi diversifikasiin juga ke emas. Emas bisa menjadi pelindung di saat-saat sulit. Jadi, kalau sewaktu-waktu terjadi krisis ekonomi atau bahkan krisis percintaan, lo nggak perlu panik karena udah punya tambang emas yang siap ngelindungin lo. Emas adalah pelindung kekayaan yang sejati. Salah satu alasan klasik kenapa orang-orang termasuk gua dulu suka nunda beli emas adalah karena nunggu waktu yang tepat. Nanti aja deh beli emasnya pas harganya lagi turun. Tunggu gajian dulu deh, baru beli emas. Ntar aja deh, pas sudah nikah baru beli emas. Familiar dengan kalimat-kalimat kayak gitu? Gue yakin deh, hampir semua orang pernah ngalamin fase kayak gini, termasuk gua dulu.
Gue selalu mikir pasti ada waktu yang lebih tepat buat beli emas. Entah itu pas harganya lagi turun drastis, pas gue udah punya uang lebih banyak, atau pas udah ada momen spesial. Tapi guys, kenyataannya, nggak ada yang namanya waktu yang tepat. Yang ada cuma kesempatan yang datang dan pergi. Dan, sayangnya, gue udah ngebiarin banyak banget kesempatan emas lewat begitu aja. Gara-garanya, ya karena nunggu waktu yang tepat itu tadi. Padahal kalau gue nggak nunda-nunda, mungkin sekarang gue udah punya tabungan emas yang lumayan kan? Bertindak! Jangan cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Belajar dari pengalaman pahit menunda beli emas, gue sadar satu hal, bertindak itu jauh lebih penting daripada cuma diam dan menunggu. Bayangin deh, lo lagi nonton pertandingan bola favorit lo di stadion. Suasana lagi seru-serunya, tim lo lagi nyerang terus, tapi tiba-tiba bola out di dekat lo. Lo punya dua pilihan, satu, diam aja di tempat duduk, nontonin bola out, dan berharap ada ball boy yang ngambilin. Dua, langsung sigap, ambil bola, dan lempar balik ke dalam lapangan. Nah, kira-kira lo bakal pilih yang mana? Pastinya dong, lo bakal pilih yang kedua kan? Karena dengan bertindak cepat, lo bisa jadi bagian dari pertandingan, bukan cuma jadi penonton pasif. Sama halnya kayak investasi emas. Jangan cuma jadi penonton yang nungguin harga emas naik turun, tapi jadilah pemain yang aktif. Lakukan riset, pelajari seluk-beluk investasi emas, dan mulai deh investasikan dana lo. Seenggaknya, lo udah melakukan sesuatu yang positif buat masa depan lo. Main bola butuh strategi, investasi emas juga. Oke guys, gue tahu, investasi itu kedengarannya serius banget ya. Kayak lagi ngomongin rumus fisika aja. Tapi tenang aja, investasi emas nggak serumit yang lo bayangin kok. Yang penting, lo punya strategi yang tepat. Ibaratnya kayak lo lagi main bola deh. Lo butuh strategi yang jitu buat bisa ngebobol gawang lawan kan? Nah, di dunia investasi emas ada satu strategi yang cukup populer dan relatif aman, yaitu DCA atau Dollar Cost Averaging. Gimana caranya? Simple banget. Lo cukup sisihkan dana secara rutin, misalnya setiap bulan buat beli emas. Nggak perlu nunggu punya uang banyak baru beli emas, yang penting konsisten. Dengan strategi DCI ini, lo bisa meminimalisir risiko kerugian akibat fluktuasi harga emas. Jadi, lo nggak perlu khawatir beli emas di harga yang kemahalan. Intinya guys, investasi emas itu kayak lari maraton, bukan lari sprint. Kuncinya ada di konsistensi dan kesabaran. Yuk! Mulai investasi emas dari sekarang. Jangan tunggu nanti, karena semakin cepat kita mulai, semakin besar manfaat yang bisa kita rasakan di masa depan. Nah guys, setelah dengerin cerita gue tentang penyesalan menunda beli emas, gue harap kalian gak ngulangin kesalahan yang sama kayak gue ya. Penyesalan itu datang belakangan, dan gue gak mau kalian merasakannya. Mungkin dulu gue sempet mikir kalau investasi emas itu cuma buat orang kaya, orang tua, atau orang yang ngerti banget soal keuangan. Tapi, ternyata pemikiran itu salah besar. Emas itu investasi yang bisa diakses oleh siapa saja. Mulai dari mahasiswa yang baru belajar tentang keuangan, karyawan yang ingin menambah aset, ibu rumah tangga yang ingin menyimpan tabungan, sampai selebgram kayak gue. Semua bisa mulai investasi emas dengan mudah. Sekarang udah banyak banget platform investasi emas digital yang memudahkan kita buat beli emas, bahkan mulai dari Rp5.000 aja. Jadi, nggak perlu modal besar untuk mulai. Jadi, nggak ada alasan lagi buat nunda-nunda investasi emas kan? Mulai sekarang, yuk! Sisihkan sebagian penghasilan lo buat investasi emas. Nggak perlu langsung banyak-banyak, yang penting konsisten. Nggak perlu langsung banyak-banyak, yang penting konsisten. Ingat, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dengan kesabaran dan konsistensi, hasilnya akan terasa. Siapa tahu, 10-20 tahun lagi, lo bakal bersyukur banget karena udah mulai investasi emas dari sekarang. Masa depan yang lebih cerah menanti. Dan yang pasti, lo nggak perlu ngerasain penyesalan yang sama kayak gue. Hahaha. Jangan tunda lagi. Mulailah investasi emas sekarang. Buat kalian yang ngerasa punya pengalaman serupa kayak gue, atau mungkin baru kepikiran buat investasi emas, gue mau kasih pesan penting. Nih, nggak ada kata terlambat buat memulai sesuatu yang baik, termasuk investasi. Mulailah dari sekarang, sisihkan sedikit demi sedikit dari penghasilan kalian. Nggak harus langsung besar, yang penting konsisten. Pilihlah metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Entah itu emas digital, perhiasan, atau logam mulia. Intinya,
Guys, jangan sampai penyesalan karena menunda investasi menghantui masa depan kalian. Ingat, waktu adalah aset yang paling berharga dan nggak bisa diulang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan? Yuk, mulai investasi emas sekarang juga!